Oke, jadi kesimpulannya installnya berhasil untuk macOS Tahoe. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bantu support channel ini sampai detik ini ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba menginstal Hackintosh Tahoe macOS 26 ya. Karena beberapa hari yang lalu sudah rilis ininya versi betanya ya. Jadi kita akan mencoba menginstal. Tapi sebelum itu kita akan sedikit bercerita-cerita ya mengenai Tahoe ini, karena ini adalah mungkin ya dikabarkan mungkin ini adalah macOS terakhir yang akan support dengan Intel ya. Jadi mungkin di tahun depan untuk teman-teman yang kerjanya sebagai develop aplikasi gitu yang membutuhkan Xcode versi 5 ya, versi baru, kalian harus siapkan budget dari sekarang nih teman-teman ya, karena mungkin kalian akan berpindah dari Intel chipset ke Silicon chipset atau series M ya, seperti itu ya. Dan untuk pengguna Intel tak rasa nggak terlalu buru-buru kalian mau ikut update ini, karena masih banyak OS baru yang usianya masih baru banget ya, masih bayi ibaratnya, masih gitu. Contohnya kayak Sonoma, Sequoia gitu ya, Ventura. Bahkan Ventura itu walaupun dia usianya 3 tahunan ya, itu masih baru menurut saya. Dari rilis terakhirnya itu masih baru banget itu. Jadi kalian nggak perlu terburu-buru jika kalian itu seorang jika Hackintosh kalian itu kalian gunakan untuk kayak contohnya Office, terus ngedit video kayak gitu-gitu, multimedia, terus music. Tak rasa kalian nggak perlu terburu-buru untuk nyobain ini, karena untuk Tahoe sendiri ya, ini masih beta dan mungkin masih banyak bugnya ya, masih banyak banget bugnya. Dan ini ya teman-teman ya, dikabarkan dia tahun depan sudah akan tidak ada update untuk Intel, untuk macOS nya. Tapi semoga aja masih ada ya, datanya masih bisa, atau OpenCore masih bisa ngasih ngasih pencerahan lagi gitu. Karena kalau kita nggak update ya gimana gitu. Tapi ya enggak apa-apa sih kalau misal kita hanya dibatasin di macOS Tahoe atau minimal di Sonoma juga enggak ada masalah ya. Sonoma, Sequoia, Tahoe kan. Jadi misal kita di Sonoma juga enggak ada masalah, karena OS saya yang ini juga masih pakai Sonoma ya teman-teman ya, 14.6 dan masih aman saya pakai karena dia masih baru banget. Oke, jadi untuk pengguna Silicon tak rasa kalian bakal nemuin fitur-fitur yang sangat bagus di Tahoe atau seterusnya setelah Tahoe ya, tahun depan. Tapi untuk pengguna Intel jangan bersedih, karena kita masih punya Sequoia, Sonoma, dan Ventura, atau mungkin Tahoe ini mungkin sampai beberapa bulan lagi ya. Jadi kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih 6 bulanan lagi lah sampai dia rilis, benar-benar versi rilis gitu ya. Nah untuk compatibility-nya sendiri Tahoe ini kita coba cek ya, Tahoe macOS compatibility. Compatibility itu ini aja dah, kayak saya Marina. Nah dia is compatible with this device. Nah di sini untuk MacBook Silicon ya, Silicon, terus MacBook Pro ya, ini yang 2019 ini Intel ya, terus Mac Mini, Mac Pro, iMac. Nah ini masih bisa, ini versi Intel ini teman-teman ya. Nih
Tahoe iMac 2020, terus iMac Pro 2017 ini sudah nggak bisa, tapi kalian bisa coba pakai no compat check. Mac Studio 2022, Mac Mini, Mac Pro 2019, Mac Pro 7 ini kalau nggak salah ya. Terus MacBook Air dipakai silikon. MacBook Pro yang Intel juga masih bisa untuk Tahoe. Jadi di sini kita akan mencoba menginstal menggunakan SMBIOS iMac 20.1 ya. Oke, apa aja yang perlu disiapkan? Config terakhir kalian ya. Jadi misal kalian kemarin baru nginstal Sequoia macOS 15 ya, 15.5 yang versi baru, kalian menggunakan Open Core versi 105 ya, 105, kalian nanti cukup tambahkan file yang saya kasih tahu nanti ya, coba kalian lihat aja nanti. Nah di sini kita sudah burning install macOS betanya, jadi ini versi macOS 26 atau apa tadi, Tahoe ya. Jadi sudah kita burning di dalam disk ini, lalu kita akan coba buka ya config-nya seperti apa ya teman-teman ya, supaya kalian tahu nanti. Ini config yang saya pakai untuk i7 7700K, masih pakai HD grafik 630. Nah ini SMBIOS nya pakai iMac 2020 ya, iMac 2020, dan eGPU only, jadi pakai grafik internal only gitu ya, hanya grafik internal saja gitu ya. Oh ya, dan nanti misal kalian videonya agak patah-patah gitu ya, mungkin karena grafiknya ini sudah tua kayaknya, jadi dan HDMI nya ini juga, HDMI capture-nya mungkin agak rusak ini. Mungkin ada sedikit kendala-kendala waktu install nanti, maksudnya gambarnya agak hilang-hilangan. Nah di sini apa aja config-nya tetap ya teman-teman, tidak ada perubahan, config-nya tetap, cuma kalian harus mematikan WiFi tambalan, Amvipass kalian matikan, dan NVMe cache ini kalian matikan kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak usah ya. Amvipass harus kalian matikan. Kalau kalian punya Amvi sama dengan 80 di boot argumen, di sini ada Amvipass, Amvi ini kalian hilangkan juga. Sama settingan ini ya, Lilu Beta Al untuk nge-skip lilunya ya. Sebenarnya ini mode save ya, mode save kalau save mode gitu, cuma ya save mode -X nya nggak bisa, jadi pakai Lilu Beta Al. Nah ini SMBIOS iMac nya pakai iMac 20, sebenarnya pakai Mac Pro 7 juga bisa, Mac Pro 71, cuma saya pakai ini. Dan yang terakhir apa settingannya, ini pokoknya settingannya sama semua, matikan ini sama bloknya ini kalian matikan ya, yang IO Skywalk family nya ini kalian matikan, terus ini Amvipass juga kalian matikan. Oke, jadi kita akan setting ya. Nah file yang kalian tambahkan nanti, yang terpenting Open Core kalian harus versi 1.0.5 ya, atau minimal 1.0.4, dan mengganti Open Core EV ini filenya ada di bawah, nanti saya kasih linknya ya di deskripsi, file opencore.evi ini. Nanti kalian tinggal copy terus paste aja di sini, paste gitu ya, copy terus paste aja untuk mengganti, paste di sini, paste gitu ya di OC. Lalu settingannya ya seperti tadi, settingannya tidak ada perubahan, cuma
Ini sudah semua ya, skip aja ke kernel. Nah ini kalau kalian punya tambalan Amphipass kalian matikan. Kita akan duplikat dulu supaya misal ada error kita tinggal rename. Nah, Amphipassnya kita matikan seperti ini. Udah, terus ini kayak wifi tambalan harus dimatikan ya, wifi tambalan dimatikan. Terus NVMe fix kalian matikan juga, biar kebaca eksternal juga tidak apa-apa gitu ya teman-teman. Lalu kalian tambahkan Lilu Beta Al. Nah mungkin kalau layarnya blank gitu kalian bisa tambahkan ini CD Phone, atau mungkin CD Phone itu HDMI 2.0 dan force online ini untuk ngeforce HDMI out atau DisplayPort untuk konektor layar ya. Oke, setelah ini sudah selesai, kalian ganti ASMBIOS ke iMac yang masih support tadi. Di mana tadi? Sini tadi di GSM Arena itu, di macOS Tahoe Compatibility. Sesuaikan aja. Kalau sudah itu sudah kalian save ya, command save. Oke, lalu kita akan mulai. Oke, jadi buat teman-teman yang masih nyaman di macOS, maksudnya macOS lama ya, nggak perlu update juga nggak apa-apa gitu, nggak perlu update juga nggak apa-apa, karena saya juga masih pakai versi lama ya. Yang penting masih bisa produktif, tidak ada masalah teman-teman ya, kecuali untuk ngedevelop aplikasi yang membutuhkan Xcode versi terbaru. Mau ndak mau kalian tahun depan harus beli silicon chipset ya, Apple Silicon ya. Kalau ndak mungkin agak susah nanti kerjanya ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang butuh support instalasi bisa chat WA kita ya. Kita akan coba langsung install ya teman-teman. Saya belum nyoba di generasi ini. Saya tadi nyoba di generasi 10 bisa terinstall. Ini hasilnya di mana? Tahoe test ini. Lalu kita akan nyoba di generasi 7 apakah jalan. Yuk kita mulai. Shutdown dulu. Setelah shutdown ini semoga HDMI capture-nya ini enggak error ya. Nah, tadi itu erroran teman-teman. Yang penting Amphipass harus dimatikan. Nah, setelah dimatikan seperti ini, kita reset environment dulu lah biar lebih fresh. Sudah, setelah nyala lagi kita akan masuk ke versi yang ini ya, macOS, install macOS beta ya. macOS beta. Yuk kita mulai. Semoga nggak error ya screen capture-nya ini, HDMI capture-nya. Oke, sudah masuk. Seperti biasa ke bagian Disk Utility, terus apa namanya, continue. Terus kalian tampilannya kayak gini nih. Aduh, masih beta, masih kotak-kotak.
nggak enak, bordernya masih jelek. Nah ini kan sorry, ini soalnya monitorku agak nggak kelihatan. Nah kan ini kan yang jadi masalah ini nih. Gimana caranya ini? Bentar om, kita coba ini dulu ya. Sorry, ini tak cabut dulu HDMI ku yang ini. Nah, supaya dia bisa ketarik di sana biar jelas gitu di monitor yang satu itu. Nah kalau di sini nanti dia nggak kelihatan. Ini kan ada tahoe test ya, tahoe test. Kita akan iris, bener kan? Tahoe test iris. Kita kasih nama tahoe test aja ya, iris. Seperti biasa APFS. Sudah, tahoe test sudah teriris. Kita close, lalu kita pilih Sequoia beta, tahoe beta. Kita install. Semoga nggak error ya, aku baru nyoba soalnya di generasi 7 ini. Pilih aja tahoe test ini karena ada bug-bugnya gitu teman-teman. Tahoe test, oke. Kita continue. Nah nanti ada kayak ada bug-bug reboot gitu ya, jadi kayak diksi itu kayak nggak coverage gitu kalau nggak salah. Nanti coba aja dah, semoga aja lancar. Soalnya tadi aku nyoba di generasi 10 itu dia sampai less than a minutes dan tidak ribut-ribut. Terus aku coba matikan NVMe fix cache itu baru bisa gitu. Jadi kalau kalian pakai NVMe fix.cache kalian matikan dulu, nggak apa-apa kebaca eksternal ya. Emang parah ini ya Apple ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita itu apa ya, user Hackintosh itu ikutin aja. Tak rasa nanti di OCLP masih ada tambalan-tambalan yang mungkin bisa kita gunakan untuk tahun depan gitu ya. Terlalu cepat, soalnya terlalu cepat banget ini. Jadi berapa bulan sekali, 6 bulan rilis gitu modelnya gitu. Nah di sini kayaknya di 2026 awal kayaknya ada OS baru lagi dan Intel Hackintosh tak rasa harus mencari cara baru lagi untuk bisa menggunakan macOS. Tapi ya maksudnya selama open core-nya masih ada update gitu, terasa kita masih aman kok menggunakan si Sequoia, Sonoma atau Ventura gitu. Kecuali untuk ngedevelop yang saya bilang tadi ya, untuk ngedevelop aplikasi yang membutuhkan Xcode ya, masih Xcode terbaru ya, kalian harus siapkan budget karena jaga-jaga gitu ya. Dan apa ya, takutnya harganya juga naik juga ini, karena speknya pasti terbatas, pasti ordernya naik semua ini mobile series, mobile chipset ya. Bisa masuk apa enggak ini? Nah ini udah reboot pertama ya, kita tunggu dulu reboot pertama. Nah tadi tuh di reboot kedua ini errornya nih teman-teman, jadi ini kita lihat aja. Oke,
kita masuk ke macOS installer, enter. Nah di sini kalau kalian misalnya kalian pakai installer di NVMe, karena harusnya NVMe kan cepet kan read brightnya, tapi instalasi kalian low wambat banget gitu ya, low wambat banget. Jadi kalian harus restart NVRAM gitu ya. Kalau enggak gitu nanti kadang ngebug ya, nggak mau reboot dan nggak mau ke write gitu, kayak gimana ya, kayak nggak enak gitu, nungguin lama tapi nggak berhasil gitu ya. Kita tunggu dulu nih. Tadi itu di kisaran 17 menit karena ini pakai NVMe ya, jadi NVMe Add-Link. Kita misalnya di NVMe, installernya di NVMe harusnya lebih cepet ya, perkiraan 15 menitan sih udah reboot gitu. Kita tunggu aja sampai selesai, cepet kok harusnya. Tapi kalau misal ini sampai less than a minute, maksudnya sampai menit-menit terakhir ya, full apa namanya, itu loading bar itu kemungkinannya ya nggak ke write gitu ya kemungkinannya. Jadi harus di restart terus reset NVRAM gitu. Ini kayaknya nih macet nih, soalnya loading barnya nggak jalan. Berapa sih itu? Oke, biarkan aja ya, sambil ngerokok dulu teman-teman. Sambil ngobrol aja teman-teman ya, chat aja, komentar atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga masih beta sih teman-teman, masih versi beta, dan versi beta itu belum menentukan. Kayak zaman dulu itu ya, zaman dulu itu kayak waktu naik ke Sonoma, waktu awal-awal naik ke Sonoma itu kan infonya kan X86 mau dihapus kan, tapi akhirnya kan dibalikin lagi. Sorry, Rosetta-nya kalau nggak salah itu. Ini kan pakai tambalan itu. Awalnya juga nggak bisa dulu kan, kayak generasi 3 itu nggak bisa Sequoia, sama sekali nggak bisa dulu. Terus akhirnya bisa setelah rilis Sonoma. Tapi semoga ini nanti Apple berubah pikiran gitu, dia punya, tapi ya nggak tahu ya. Semoga dia nggak mengorbankan user lama, karena user lama ini gimana, kayak kita nih baru beli, misalnya baru beli ini macOS ini, baru beli device-nya Apple terus tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu kan, nggak enak gitu ya. Masih berapa tahun misal contohnya beli bekas gitu dan sudah nggak bisa dipakai kan, gimana gitu ya. Jadi ya semoga mereka berubah pikiran gitu, jadi masih ada updatean untuk Intel lagi di tahun depan ya. Ya setidaknya kita bisa pakai Xcode-nya lah ya, Xcode 5-nya. Kalau masalah kayak ngerender kayak gitu, multimedia kayak gitu-gitu tuh OS lama aja masih aman ya, Ventura, Monterey aja masih aman ya, versi lama itu masih aman ya, masih kenceng banget. Nggak semata-mata OS baru itu lebih baik sebenarnya teman-teman. Tergantung fungsinya sebenarnya, tergantung kita cara menggunakannya. Kalau kita produktif mau OS apa aja juga jalan, versi lama juga jalan.
Nah ini kan loading barnya berhenti di T kan, kita tunggu ya jadi sampai berapa menit. Kalau dia di tulisan itu kira-kira 17-an lewat itu ya, sampai 12 terus dia belum reboot, kita mending reboot aja, reboot reset NVRAM, karena tidak mungkin NVMe installer selama ini gitu ya. Kalau flash disk USB 2 bisa jadi, tapi kalau NVMe kayaknya tidak mungkin. Dan tadi tuh awalnya gini ya, aku pikirku itu grafiknya tuh sudah nggak disupport gitu. HD 630 UHD gitu. Tapi setelah tak lihat di compatibility hardware-nya, ternyata di iMac itu masih ada, iMac 20. Jadi ya wis, saya rasa masih jalan ya. Kita coba aja gitu kan. Tahu ini kayak salam perpisahan gitu. Tahu, coba cari artinya apa tahu itu. Mungkin salam perpisahan Apple dengan pengguna lama karena dia ingin berperang dengan Nvidia ya. Perang-perangan AI ya. Nah, berat kalau nggak ngikutin, dia lebih mengorbankan user lama sih daripada harus kayak zamannya Intel yang nggak bisa berkembang dan dia harus apa KO ya. KO ya, sulit. Karena memang kemarin-kemarin itu AI-nya Apple itu jauh banget daripada si apa ARM ya, ARM apa ya, punyanya Nvidia, kayak Samsung kayak gitu-gitu tuh. AI-nya kan kalah dia. Jadi mungkin di OS ini mungkin dia diperbaiki. Dua menit ya. Kita tunggu dulu apakah dia mau reboot. Oke teman-teman, mau reboot ternyata teman-teman. Jadi di 23 menit, di 23 menit dia sudah reboot. Kalau sudah reboot di loading kedua itu tandanya kemungkinan besar berhasil installnya teman-teman. Kita enter lagi aja. Geser teman-teman, sorry. Kita coba lihat. Ini saya bela-belain loh, malam jam berapa ini ya? Jam 2 ini ya. Saya bikin video ini karena penasaran juga ya. Dan untuk pengguna Ryzen kayaknya, pengguna Ryzen ini harus nunggu patch baru lagi Allegri ya kayaknya sih, untuk ini ya, untuk macOS ini ya. Sudah reboot lagi, kita tungguin.
enter lagi. Untuk pengguna OCLP jangan dulu ya teman-teman ya, pengguna OCLP belum bisa ya, karena OCLP lastnya di 240. Jangan dipakai dulu untuk nge-patch ini, karena dia bakal error. Sudah ribut lagi, kita tungguin. Nah, semoga ini nggak dilihat ini ya, Apple ya. Takutnya nanti ini kok bisa generasi 7 diblokir juga, puyang saya. Nggak bisa tahu dong. Ini sudah masuk. Nah, kita pilih Indonesia seperti biasa. Jadi penginstalannya harusnya berselesai ini. Duh, mana? Mouse-nya kecil ya. I. HI. Indonesia. Continue. Setup new. Kita balikin lagi dah, biar enak. Setup new. Continue. Not now. Does not connect to internet. Continue. Continue again. Ini nggak usah learn more. Kasih full name seperti biasa ya. Ini bikin cuma tampilannya jadi jelek ini karena beta ya, masih versi beta ya, rata kiri jadinya. Kasih nama apa ya, tahu ya, tes tahu bener kan? Langsung aja password 1234 1234. Oke, langsung continue aja. menit 40 menit lah, sambil kita ngobrol-ngobrol ya, 1 jam lah paling videonya. Buat teman-teman yang penasaran pakai jasa install, boleh tuh WA di deskripsi. Memang pengen nyoba-nyobain doang nggak apa-apa, biar lebih keren gitu, dipamerin. Oh, bisa nih tahu. Ini apa nih? Oke, agree lagi. Tampilannya jadi melehoi gitu, bordernya sini sama scrollnya ini ndak oke gitu. Nah, mungkin masih beta ya, jadi bordernya itu harusnya lebih kotak lagi gitu, dan kayak plagiat sama Windows gitu ya modelnya. Warnanya jadi makin kesini jadi makin warnanya makin biru ya, ndak.
nggak oke gitu menurutku. Bagusan yang kemarin-kemarin tuh warna-warni gitu ya, Big Sur merah ya kan, Ventura Monterey ungu, terus apa namanya Ventura kuning gitu, enak tuh. Surabaya kan. Continue again. Terus setup letter aja, terus aksiri matikan dulu, terus pilih ya, bebas lah, like dark, mau dark like dark aja lah, lebih elegan ya, dark. Yes, continue. Pam, wah, makanya kayak Susanoo. Welcome. Nah ini bugnya diinfokan, bugnya welcome itu black screen gitu teman-teman, bugnya ya. Entah itu di seri apa ya, M1 atau M apa Silicon apa Intel gitu ya. Pokoknya kalau kalian nemu bug itu tinggal klik aja kayak gini teman-teman, gitu. Klik layarnya di mana bebas, nanti baru muncul dia continue-nya ini. Nah ini kayak ini nih, hilang kan layarnya, mana tadi? Klik sih, aduh. Hanya tinggal continue gini nih, kok hilang? Nggak, tunggu, ini ngebug nih teman-teman loh. Jadi nggak ngisi password ya? Apa ini? Oh ini ya, bugnya ini nih teman-teman. Harusnya tadi kan kita ngisi password tuh. Oh ini share Apple ID, nggak usah lah. Ngapain lo kamu itu? Continue aja, tekan Z seperti biasa. Z tanda tanya. Oke, C dan nah ini bugnya gini, dia nggak perlu login ya. Suwe apa kebacanya? Nah, sistem settingnya error nih. Tapi untuk generasi 10 9 sepertinya aman teman-teman. Generasi 10 9. Ini generasi 7 ya. Mari kita coba shutdown dulu aja untuk ngilangin bugnya itu. Kita reset environment dulu. Sudah shutdown, kita nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi, kita lihat, kita reset environment. Kalau sudah masuk, kayaknya perlu reset. Oke, reset environment. Coba masuk tahu tes. Jadi dia itu login screen-nya ini dia belum jalan sepertinya. Jadi ketika kita klik malah masuk ya kan, tidak masuk akal. Password dulu. Tuh jam 2.38 pagi tuh aku bikin video ini teman-teman ya. Z tanda tanya. Ntar apakah benar i4 core i7 7700K. Nah, di grafiknya masih jalan. Jadi sepertinya ini salam perpisahan sepertinya.
dari Apple. Tapi semoga enggak ya, jadi tahun depan itu masih ada lagi gitu. Dan berubah pikiran itu Apple, wah ini pelangganku lama masih banyak nih, nanti aplikasi App Store-nya kalau nggak kejual piye gitu kan. Jadi dia ya wis lah, enggak apa-apa, dikasih aja, tapi fiturnya dibatasi gitu ya. Ya enggak apa-apa. Masih aman gitu ya. Bayangkan pengguna Intel banyak loh, dan mereka itu adalah user-user yang apa ya, yang kebanyakan itu lebih pilih bayar gitu daripada pakai aplikasi yang dari luar gitu ya, yang real Mac Intel gitu ya, maksudnya real pengguna Intel Mac OS gitu ya. Mereka tuh percaya sama Apple gitu, tapi masa disuruh beli silikon. Ini kalau sampai dia ngorbanin user lama, bener-bener mau ngorbanin user lama ya, ini kayaknya omset App Store-nya bakal turun jauh ini, kayaknya sih. Tapi mungkin dia menang di sisi AI, tapi ya enggak juga lah, Nvidia lebih terbaik untuk AI-nya. Dan nggak suka juga sebetulnya saya sama AI, karena apa? AI itu membodohkan. AI itu membodohkan untuk anak di usia SD, itu SMP, SMA, kuliah pun itu tak rasa berat-berat. Nanti kalau terlalu mengandalkan AI itu bahaya ya teman-teman. Nggak belajar gitu jadinya teman-teman ya. Coba ya kita cek di Hacking Tool apakah sorry kita cek di sini aja nih, kita pakai metal berapa sih sebenarnya. About system report, metal berapa itu nggak kelihatan aku. Metal 3 ya, bukannya metal 4 ya, tapi mungkin HD grafiknya ya kali ya. Metal 3 teman-teman, lumayan teman-teman ini pakai software Metal 3. Coba kalau kita cek di Hacking Tool, jalan nggak ya grafiknya ya? Tapi harusnya sih jalan tuh. Ini masih full support, ini HW264 nya jalan, ini HW264 nya untuk iGPU HD lumayan, ini masih oke. Terus ini pokoknya bootnya pakai OpenCore versi 105. Ini internetnya nggak jalan, nggak muncul versi versi terkininya gitu maksudnya. Kalau yang terinstall current boot version ini yang saya pakai sekarang masih sama semua hasilnya loh. Ini USB nya nih hilang nih, yo hilang kan, pakai USB toolbox hilang dia teman-teman, mantap. Loh naruhnya di mana sekarang dia ya? Nah ini harus perbaikan USB. Audio tak rasa masih aman sih audio ya. Sound, piye nampilin di sini? Oh di sini kali ya. Jadi bingung aku tampilannya ini. Sound is active, pakai internal masih aman soundnya, oke. Terus apa lagi? Safari, kayaknya Safari tadi ada fitur apa gitu, cuma aku nggak tahu. Coba aja, belum ngecek sih apa fitur Safari ini, nggak paham aku juga. Terus apa ini? Kalian cek-cek sendiri lah nanti kalau install. Nah, launchpadnya jadi gini ya. Ini piye nih launchpadnya ini?
Kok gini nih? Kok enggak muncul ya? Application. Oh, ini kali ya. Bingung saya juga, ini masih baru. Biarin lah, pokoknya itulah. Sama mirroringnya warna bentuknya gini juga nih. Tuh, bentuknya berbeda ini, tampilannya lebih apa ini? System setting running in the background. Oke. Apa lagi update-nya? Masa gitu? Oh, Xcode ya, Xcode 5 ini kayak. Coba cek aja nanti. Apa untuk pengguna silicon chip aja ya yang pakai Xcode ya. Coba tambalannya jalan enggak ya? Loh, masih jalan tambalannya sih, aman. USB-nya yang mati ini. USB toolbox enggak jalan berarti, pakai USB inject all dan XHCI port limit. Oke, jadi kesimpulannya installnya berhasil untuk macOS Tahoe. Nah, filenya ada di bawah kalau kalian mau download OpenCore EVI nya, itu dapat dari GitHub juga. Kalau mau download kalian harus setup GitHub, sign up GitHub dulu, karena kalau enggak nanti enggak bisa ya. Kalian harus sign up dulu dan kalian tes sendiri lah. Tapi kalau misal kalian mau nyoba dan kesulitan, bisa chat kita pakai jasa install ya. Oke sih, segini aja. Kalian bisa coba fitur-fiturnya apa. Soalnya sudah berapa nih, 47 menit waktu videonya. Nanti kelamaan malah malas yang nontonnya ya. Jadi kesimpulan video kali ini, percobaan menginstal macOS 26 ya, macOS 26 beta Tahoe menggunakan i7 7700K, grafiknya HD 630, sukses ya, mantap pokoknya. Jadi segini aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Mungkin juga share ke teman-teman yang lain. Pokoknya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai detik ini, dan semoga kedepannya Hackintosh akan selalu ada gitu ya. Kalau misal pun enggak ya, fitur-fitur apa gitu masih bisa kita pakai gitu ya. macOS lama, Sequoia, Sonoma, Ventura itu masih terbaik ya. Pesan saya jangan terlalu buru-buru update, karena nanti kalian malah bingung sendiri karena beberapa bug dan software yang mungkin belum jalan di versi beta ya. Seperti itu. Selama kalian produktif, mau OS-nya versi lama itu nggak ada masalah. Kecuali kalian seorang develop aplikasi ya untuk Xcode versi baru, mau nggak mau kemungkinan besar kalian harus ngumpulin duit untuk upgrade ke silicon chipset. Oke, jadi segini aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.